Oke teman-teman, selamat datang, welcome back to my guys ya teman-teman. Kembali lagi bersama Rafid XUSD aka Rockstar teman-teman, ataupun tips belajar forex teman-teman. Oke, di sini saya akan mencoba insight ataupun review ulang apa yang selalu saya lakukan teman-teman. Artinya dengan suatu kelola intraday yang bagaimana dilakukan di market gold, terutama apa yang menjadikan signifikan terhadap suatu trade system, ataupun dengan simpelnya bagaimana cara mendapatkan peluang profit dilakukan khususnya di market forex ataupun komoditas, yaitu aset safe haven, yaitu gold teman-teman. Ya, di sini bisa kita lihat teman-teman apa yang terjadi. Nah, di sini teman-teman, bahwa signifikan saya akan melihat ataupun mereview apa yang sudah terjadi pada Rabu 14 Mei 2025 teman-teman, bahwa banyak gitu kan, bahwa artinya satu hari ataupun dua kali dengan intraday itu bisa dilakukan down TP teman-teman, artinya. Dan inilah untuk researchnya ataupun hasilnya teman-teman. Nah, di sini bisa kita lihat apa yang terjadi pada hari Kamis teman-teman. Ketika nge-share saya jam 10.59, clear jam 15.08 teman-teman, nge-share lagi ketika malam ada momen jam 19.35, nge-share lagi ataupun sudah TP bahkan hanya kurang lebih 12 menit teman-teman. Dan inilah untuk hasil apa yang saya lakukan ataupun hasil dari sebuah yang saya lakukan dari signal tersebut. Sorry, dari signal tersebut teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat teman-teman bahwa inilah sebuah hasilnya teman-teman. Nah, ini. Di sini kita bisa lihat teman-teman TP di 41. Nah, di sini TP 41 dan yang hasilnya TP di 91. Nah, ini 91 kita TP-nya teman-teman. Dan inilah hasilnya. Jadi masing-masing ini 100 pip lebih beberapa poin, dan ini 110 pip lebih beberapa poin teman-teman. Jadi ya total kurang lebih sekitar 220 pip yang terjadi khususnya pada hari Rabu 14 Mei teman-teman. Nah, oke. Ya, jadi bisa teman-teman, artinya dalam satu hari dua kali TP, bahwa gini teman-teman. Nah, apa yang saya lakukan itu fokusnya adalah intraday. Misalkan hari esok saya share signal TP misalkan, ya udah, saya malam itu jarang masuk, ataupun misalkan satu minggu dalam satu signal malam misalkan itu cuma terjadi satu kali, ataupun bahkan tidak adanya sama sekali ketika entrian malam dilakukan lagi apabila entrian yang pertamanya sudah take profit. Jadi saya fokusnya per day itu cuma satu kali. Cuman tidak menutup kemungkinan apabila dirasa malam tersebut saya mantau market, lihat market, analisa sebuah setup terjadi, boom, saya masuk lagi ke market teman-teman. Itu bisa dilakukan. Cuman itu opsional, itu jarang banget dilakukan, bahkan dalam satu pekan, dua pekan misalkan, itu jarang banget. Kenapa saya jarang masuk buat malam ketika melakukan trade malam gitu kan? Karena malam itu relatif dengan sebuah news, jadi ya signifikan, terutama untuk news itu sering terjadi teman-teman, artinya lebih pada jam malam untuk rilis. Jadi ya saya rasa pergerakan apalagi volatile ataupun dari suatu renggol lebih malam lebih agresif, suatu percepatan ataupun dari rally-nya juga lebih agresif, bahkan adanya potensial lebih lebar lagi, yang dimana ya saya rasa ya ngeri-ngeri sedap gitu kan ya. Jadi ya lebih baik saya batasin aja teman-teman. Artinya bisa dikatakan bahwa setiap hari itu maksimal dua kali open trade itu sudah maksimal, bahwa tetap fokusnya cuma satu kali aja teman-teman. Oke, di sini kita akan melihat apa yang terjadi pada market teman-teman. Nah, di sini kita akan melihat apa yang terjadi terutama pada market gold teman-teman. Berarti kita di tanggal 14. Nah, di sini berarti di tanggal 14 kita akan lihat dulu di sini teman-teman. Nah, di sini kita akan memasuki price note terlebih dahulu. Itu TP-nya saya berada di 3241 3216 3241 3241. Nah, 3241 3216 3216 3216 3216. Saya dapat open posisi tersebut di harga 3230.45. 3230.45.
3230,45. Nah, kenapa saya SLTP gak pernah menulis angka belakang gitu kan? Artinya selalu di poin bulat teman-teman. Oke, teman-teman, sorry. Karena ini no edit sama sekali, langsung kita ajar ataupun apa yang terjadi pada setiap hari apa yang saya lakukan teman-teman. Oke, di sini saya dapat harga di 3230 teman-teman. Artinya di tanggal 14 di sekitar saya nge-share itu pukul jam 10.59, jadi jam 11 teman-teman. Jam 11 siang ya, saya dapat harga entriannya jam 11 siang. Nah, di sini berarti jam 11 siang itu adalah jam. Nah, di sini teman-teman. Nah, di sini. Nah, di sekitar sini. Di sini teman-teman. Nah, oke. Di sini saya dapat, nah di sini jam 11. Nah, oke. Nah, di situ. Di sini saya dapat harga di 3230 teman-teman. Artinya EP di 3241, SL di 3216. Kenapa saya melakukan open posisi buy? Sehingga melakukan open posisi buy yang dimana potensialnya saya melihat di area tersebut ataupun di area tersebut di 3241 menjadikan area take profitnya, di 3216 menjadikan area SL, 3230 menjadikan area ataupun apa yang saya lakukan dapat harganya di area tersebut. Karena real time saat detik itu juga saya melakukan dengan eksekusi instan, artinya tidak adanya pending order. Oke, berarti kita anggaplah belum adanya sampai sini nih. Berarti kita TP sampai sini. Nah, candle ini. Nah, karena itu clearnya di jam, berarti itu clearnya di pukul, ya betul, jam 3. Nah, di sini jam 3 betul. Nah, di situ. Oke, di sini saya melakukan open buy, di sini TP artinya belum ada sampai bawah ke sini nih. Nah, ini TP di entry di sini jam 11, TP di candle ini. Nah, jam 3, jam 15.00 jam 3 itu terjadi sama hal persis dengan apa yang saya tulis di TP 15.08. Oke, di sini saya buy, di sini TP. Kenapa saya melakukan open posisi buy di saat kondisi seperti itu? Artinya saya memanfaatkan peluang bagaimana sideways dilakukan teman-teman, yang dimana saya melihat potensialnya di sini. Nah, di sini area yang dimana itu bisa dinyatakan support kalau misalkan secara support dan resistennya. Dan artinya saya lebih beradaptasi yang dimana dilakukan area tersebut adalah zona ya sideways. Nah, ini kalau diperhatikan, nah ini 1, 2, 3 gitu kan. Jadi ya batasan-batasan tersebut yang dimana ketika mentok sampai sini saya buy dan TP di sini. Ketika saya di sini buy, TP di sini. Jadi artinya saya melihat indikasi sebelumnya teman-teman, yang dimana zona blok tersebut adalah area support yang diberlakukan. Nah, jadi ketika kenapa saya TP di 3241, artinya itu terhadap SOP balik lagi yang dimana signifikan 100 pip lebih ataupun minimal 100 pip. Kalau SL itu sudah tetap di angka 100 pip. Nah, kalau TP bahkan bisa sampai 250 pip, 300 pip, 150 pip gitu kan. Jadi artinya tetap beradaptasi dengan market gitu kan. Karena misalkan saya sewaktu-waktu bisa sampai TP 250 pip, sewaktu-waktu bisa sampai TP 200 pip, 150 pip. Artinya menyesuaikan dengan keadaan market goal teman-teman. Karena kalau misalkan di saat momentum tersebut saya TP misalkan di 3246 ataupun misalkan 200 pip, yaitu TP di 3250. Artinya gak nyampe 3250. Nah, sampai sini misalkan. Nah, sampai sini misalkan. Nah, tidak sampai sini. Nah, tidak sampai sini, yang dimana itu potensial malah berbalik ke SL. Nah, itu pentingnya bagaimana suatu momentum ataupun kita harus selalu beradaptasi dengan market sebaik mungkin, sebijak mungkin, semaksimal mungkin, setotalitas mungkin, memanfaatkan bagaimana suatu struktur market goal terjadi. Nah, kenapa saya TP tersebut? Karena saya melihat potensialnya. Nah, ini sebelumnya bisa dilihat lagi. Nah, ini. Nah, artinya
batasan tersebut saya melihat yang dimana dilakukan ketika di sini buy, di sini TP langsung itu terkena teman-teman. Karena kalau sejatinya kalau di sini ini kan zona sideways kuat tuh. Nah di sini kan zona sideways kuat. Nah artinya di sini memanfaatkan peluang di mana pemantulan terjadi. Nah itu zona sideways yang dimana artinya di sini pun misalkan, nah kalau dilihat dari RBS ataupun resistance become support, nah di sini misalkan jadi batasan tersebut, nah, batasan tersebutnya misalkan di sini, artinya kan itu tetap gak nyampe di 3250, artinya cuman batasan sampai tengah-tengah saja. Nah itulah pentingnya sebuah momentum teman-teman, ataupun dari apa yang dilakukan terhadap adaptasi bersama market teman-teman. Artinya di sini bisa dilihat teman-teman, kalau kita terlalu jauh itu kan gak nyampe juga, malahan keburu SL gitu kan teman-teman. Artinya bahwa 100 pip itu sangat kecil, mudah rentan terjadi, sangat mudah dilakukan, ataupun dengan waktu yang cepat pun itu sangat relatif ya, saya rasa mudah lah terjadi, ataupun sangat-sangat kecil, karena range goal normalnya 500 pip bahkan bisa sampai 2000 pip gitu kan. Nah di sini saya melihat di sini, nah jadi buy di sini TP di 3241, nah di sini clear. Nah ini hasilnya yang buy. Nah 3241 TP-nya dapat di 3230.45. Nah di sini saya dapat entry-nya. Artinya di sini kita sudah clear teman-teman. Di sini down TP ya teman-teman. Nah di sini TP teman-teman. Enjoy selalu. Artinya di sini kan kita beradaptasi teman-teman. Bagaimanapun juga relatif terhadap suatu pergerakan market. Di sini kita TP teman-teman. Nah artinya ketika malam pun, nah di sini ketika malam teman-teman di 3291. Nah di sini 3291 berarti di sini bahwa di sini terjadinya TP lagi 3191. Di sini kita TP lagi. Kenapa saya bisa nge-sell? Artinya saya nge-sell di area 3202. Nah, di sini teman-teman 32 saya dapatnya di area 3202. 3202. Nah, di sini. Kenapa saya bisa sell di sini? Artinya TP berarti SL-nya berarti di 3221. 3221. Nah, 3221. Simpelnya adalah kesimpulannya teman-teman, kenapa saya artinya saya dapat harga di 3202, SL di 3221, TP di 3191. Nah, artinya di sini teman-teman, saya seharusnya dapatnya di 311 teman-teman, 3211. Saya ingat banget momentum ini harusnya dapatnya di 3211, karena dari ketentuan SOP-nya adalah 100 pip dari jarak SL tersebut, ataupun dari entryan saya ke SL itu adalah 100 pip. Cuman kenapa bisa di 3202? Artinya relatif ataupun kecenderungan ketika market goal kuat, rally-nya sangat kencang, yang dimana kecenderungan langsung drop, langsung up, yang dimana per detik pun itu bisa 50 pip, 100 pip, yang dimana ya kecenderungan bahkan saya dapat di 3202.
Bukan berarti SL-nya 200 pip teman-teman, bukan, karena itu real time. Dan ini pun kan artinya akun saya di split itu berbeda-beda. Saya ambil contoh yang akun ini, di sini terjadinya ya dapatnya cuma 100 pip, seharusnya ini 200 pip seharusnya. Ada juga yang 3207 gitu kan, yang dimana saya melihat pada detik itu juga masih di 3212 teman-teman, karena jarak SL-nya sorry di 3211, karena SL-nya karena dari SOP 100 pip. Nah, kenapa saya bisa sell? Kesimpulannya adalah di sini sudah terjadinya break. Nah, di sini sudah terjadinya break teman-teman. Nah, kalau kita perhatikan di sini, nah di sini keluar teman-teman, keluar. Artinya secara simpelnya adalah bagaimana potensial keluar dari zona sideways. Nah, saya memanfaatkan keluar dari zona sideways ketika ke bawah, tek sell, TP jos teman-teman. Dan ya itulah apa yang saya lakukan teman-teman. Artinya sejatinya dengan support dan resisten bahwa dukungan utamanya terhadap suatu data fundamental teman-teman. Begitulah untuk hari ini. Apa yang saya lakukan terutama pada hari itu juga teman-teman. Itulah ringkasan ataupun singkatnya apa yang saya lakukan pada detik itu juga, karena kalau dibedah secara langsung itu ya boleh silakan teman-teman, artinya ya boleh kita privat one and one teman-teman. Artinya itu saya kasih simpelnya apa yang saya lakukan hanya berdasarkan dari sebuah teknikal. Kalau fundamental boleh kita bahas mau 100 bab boleh. Artinya dukungannya tetap bahwa acuan saya sebelum melakukan open posisi, saya pasti melihat, mengkaji, membaca sebuah data fundamental. Fundamental buy secara teknikal, ambil momen peluang di mana buy yang terbaik. Secara fundamental sell, ambil secara teknikal area open posisi sell yang terbaiknya. Di manakah area terbaiknya? Nah, itulah teman-teman, artinya bersama trade system Rockstar. Dan itu setelah sebuah support dan resisten. Bukan berarti support dan resisten juga tidak akurat gitu kan, cuman tetap saya rasa fondasi utamanya bukan hal yang lain. Kalau kita trade di gold itu acuannya, nyawanya hanya terhadap suatu data fundamental teman-teman. Itulah apa yang saya lakukan. Enjoy selalu teman-teman. Kita edit ya, langsung saya akan membahas setiap harinya apa yang saya lakukan teman-teman. Pokoknya mau bersama Rockstar, Make Profit and Roll teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya.